Karena menurut aku pada saat orang membaca dan melihat judul Gundik dan pada saat menonton itu akan sangat persepsinya akan berbeda. Tapi kalaupun ada orang, Mbak Gundik, banyak artinya kayak misalkan lah gitu ya, kayak Titik Kamal, artinya memerankan itu sangat baik dan berefleksi melekat di masyarakat itu menjadi icon. Memang konsnya itu akan susah lepas takutnya ya dari karakter itu. Maksudnya orang konotasinya tuh pasti udah pemikirannya akan masih ini nih yang baik apa gitu. Tapi menurut aku itu satu keberhasilan yang menurut aku kita harus embrace juga. Setiap peran itu pasti ada hal-hal atau peran ada yang melekat di setiap karakter seseorang itu. Aku ambil pasti itu buat kebaikan. Kalau di sini berperan sebagai Nyai atau sebagai ibunya, sebenarnya cukup tokoh sentral, tapi memang yang menggerakkan ceritanya akhirnya membuat tokoh ini menjadi adalah si mereka-mereka ini. Untuk Maxim sendiri gimana? Aku apanya? Karakter yang diperankan. Oh senang ya, senang sekali. Ini juga film pertama setelah kayaknya aku terakhir kali syuting layar lebar itu 2019 di Indonesia, jadi lumayan lama dan aku sangat tertarik untuk selalu main bersama Mas Anggi. Jadi itu salah satu kehormatan untuk main bareng semua para cast yang lumayan big and bagus. Ya, maksudnya mereka tuh kayak kalau aku nonton film mereka aku selalu kayak wow, mereka tuh memang at the top of their game gitu. Jadi untuk termasuk dalam cast seperti ini itu adalah suatu kehormatan dan aku langsung bilang yes, aku mau bekerja sama dengan Sagi. Nah, jadi nggak ada pikir-pikir dulu, aku langsung bilang. Dan ini pertama kalinya kalian berdua kan akhirnya berkolaborasi di sini. Apakah karena tawarannya datang beda-beda atau memang Luna ngajak Maxim atau Maxim mungkin diajak? Atau paketan gitu kalian berdua kalau Luna ada Maxim? Dan ini pertama kalinya kan? Enggak, ini not our first time. Ini udah keempat kali ya. Ya kita udah 4 judul, ini judul keempat. Judul keempat dan memang di beberapa judul juga main bareng, tapi memang beda plot ceritanya. Memang nggak berinteraksi secara langsung. Kalaupun ada, bukan main ceritanya bukan di kami. Jadi sebenarnya kalau dibilang mungkin masnya kurang Google kali ya. Ini nggak pertama ya. Jadi sebenarnya udah berkali-kali. Pokoknya ceritanya itu bisa benar-benar bagus dan kita bisa bawa sebagai aktor masing-masing. Itu pasti udah checklist lah di dalam apa ya, pros and cons. Iya sebenarnya pekerjaannya sama. Jadi kemungkinan untuk dalam satu project itu, which is udah pernah juga gitu, tuh ada kemungkinan yang sangat besar. Jadi bukan karena lagi sedang berpasangan di dunia nyata, di kehidupan sebenarnya terus dipasang-pasangin, nggak gitu juga gitu. Maksudnya secara generasi kita juga ada gap yang lumayan gitu. Jadi mungkin akan lebih pas kan menjadi istrinya gitu. Dan itu kan nggak dipaksain, berarti emang kalau sama Max sekarang harus dipasangkan nggak gitu. Jadi memang karakternya juga berbeda gitu, dan memang menjadi satu kesatuan film yang menarik karena ada karakter assemble yang menurut aku bagus semua. Jadi nama-nama di belakang ini yang aku tuh pengen banget kerja bareng gitu. Lain Anggi bahwa assemble cast ini tuh menjadi apa ya, satu daya tarik tersendiri gitu. Next tadi Manyun pas Kak Luna bilang nggak pasangan sama Luna, emang sedih atau gimana akhirnya nggak jadi pasangan? Tadi gitu. Menunjukkan ekspresi gitu, Manyun gitu, apakah emang sedih? Mungkin itu kan memang karena fitur muka aku nggak sih, karena aku kayak gini. Kadang ekspresi muka aku sama perasaan aku tuh selalu beda, nggak pernah bisa disatuin. But no, aku nggak pernah berpikir seperti itu. Aku selalu berpikir sebagai aku kan pemain dulu sebelum apa ya, jadi aku selalu mikirin apa yang dibutuhkan dengan karakter, apa yang dibutuhkan dengan cerita. Jadi mungkin ini kebetulan juga kita kan film-film bareng dong ternyata. Di sini kebetulan. Let's go with that scenario. Karena memang bukan pertama kali. Kalau bukan yang ini pasti ada lagi. Kalau misalnya bukan yang ini kan pasti mungkin ada film. Karena dunianya kan sama gitu. Iya, jadi kalau dibilang surprise, I'm not really surprised gitu, biasa aja gitu. Main ini, oke. Aku lebih surprise dan lebih happy
karena ada beberapa nama yang aku belum pernah main dan akhirnya kesampaian di sini gitu. Kayak pengen aku bakal main sama dia gitu segala macam, kayak misalnya Mas Rosa gitu, Mas Agus, kan sama Om Tio lagi gitu. Terus sama Arif Hidu ya, which aku udah pernah juga. Jadi aku lebih kayak oh my god, I'm so excited ketemu mereka gitu, karena pasti bakal seru dan karakter aku tuh cukup unik gitu, berbeda dari apa yang pernah aku mainin sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya itu kan manusia yang memiliki perasaan kompleksitasnya. Ini bukan manusia, dia manusia, tapi dia udah kemanusiaannya udah nggak ada. Jadi memang sisinya sangat gelap gitu. Jadi ada situ bisa pengetahuannya. Tapi yang menjadi menarik adalah ensemble-nya ini menjadi, kalau menurut aku ini bukan film horor sih, menurut aku gitu. Tapi memang ada sosok yang dari bukan dunia, sehingga kan konotasinya kalau udah kayak gitu orang pasti mikirnya horor gitu kan. Sesuatu yang mencekam tuh nggak selalu harus berbau hantu gitu, dan tokohnya ini bukan hantu, tapi memang ya seru aja gitu. Seru. Ini kan maaf ya, judulnya Gundik, punya konotasi yang negatif. Nah, orang Indonesia itu contohnya tahun 2000-an ada Titi Kamal yang selalu diingat-ingat dengan jablainya. Nah, dengan ikon Gundik ini, Luna merasa nanti khawatir nggak sih dengan kalau misalnya filmnya berhasil akan dicap seperti itu bagaimana? Ya, karena menurut aku pada saat orang membaca dan melihat juga Gundik dan pada saat menonton itu akan sangat persepsinya akan berbeda. Tapi kalaupun ada orang, Mbak Gundik gitu, banyak artinya kayak misalkan lah gitu, kayak Titi Kamal, artinya memerankan itu sangat baik dan film itu sih melekat di masyarakat, kita menjadi icon. Memang konsnya itu akan susah lepas takutnya ya dari karakter itu. Maksudnya orang konotasinya tuh pasti dan pemikirannya akan sih ini nih yang baik apa gitu. Tapi menurut aku itu satu keberhasilan yang menurut aku kita harus embrace juga gitu. Setiap peran itu pasti ada hal-hal atau peran ada yang melekat di setiap karakter seseorang itu. Misalkan ya nggak cuma itu siapa, banyak kok, nggak cuma iya. Dan aku rasa sih semua orang udah sangat apa ya, teredukasi dengan literatur yang baik, yang bagaimana memilih dan memisahkan bahwa itu hanya itu film, itu adalah sebuah karya seni, itu adalah sebuah karya peran yang diperankan oleh si A, si B, si C. Jadi aku harusnya berpikir bahwa literasi pemberitaan sekarang itu jangan berfokus kepada semua hal-hal yang shallow gitu. Karena menurut aku kalau nggak takut itu udah tahu banget mas gitu. Ada hal yang lebih gitu. Kita kan berkarya, kita bekerja, kita pengen menghibur orang supaya datang ke bioskop, mereka terhibur, mereka punya persepsi yang berbeda, mereka bisa belajar sesuatu instead of berkutik kepada kayak Maxim dan Luna tidak jadi pasangan, Luna nanti akan takut jadi disebut gundik. Itu tuh menurut aku tuh membuat orang tuh jadi takut untuk berkarya, dan aku nggak takut. I will do anything for my passion, karena aku mencintai sekitarnya, aku pengen belajar, aku pengen explore sampai hal yang di luar batasan kita sebagai manusia normal. Aku tuh nggak takut, karena itu akan dilakukan pada saat kita bekerja sebagai seorang aktor, mendapati kehidupan yang mungkin tidak pernah kita dapati. So itulah seninya gitu. Jadi aku